Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Bang Nursi, kita masih menunggu tentunya yang dilakukan Kejaksaan Agung dan kita berharap betul bahwa yang dilakukan adalah penegakan hukum. Tidak peduli deh dengan politik. Kalau Anda melihat kasus ini bisa berujung sampai semaksimal mungkin atau jangan-jangan yang tadi Bang Nursi bilang, ini ada yang pasang badan nih, bagaimana? Yang pertama, tersangka akan bertambah. Atau yang kedua, kita tagih janji kemandirian energi. Oke. Kalau kita tagih janji kemandirian energi, artinya Pak Prabowo harus ngitung-ngitung undang-undang migas yang tidak pernah beres-beres, sama undang-undang pertambangan yang menghadirkan Pertamina. Oke. Karena ini berhadapan dengan format sampai seberapa jauh kita tetap bertahan pada fosil, sampai seberapa jauh kita kombinasi dengan renewable, terbarukan ini. Apa poinnya? Poinnya sekarang kita mau menjadikan energi ini sebagai commercial good atau sebagai public goods. Yeah. Nah, kalau Pak Prabowo megang-pegang janji, sumpah janjinya dan anggaran dasar Gerindranya, maka akan dia jadikan sebagai public goods. Yeah. Kalau dia kembalikan sebagai public goods, maka dia tunduk pada pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Bukan seperti yang Ferry bilang, pasal 33 ayat 4 soal dan antara. Oke. Ya, artinya dia harus jelas ini. Konstruksi berpikirnya adalah ucapan Anda itu harus bisa dipercaya. Karena begitu ucapan Anda tidak bisa percaya, ambruk seperti indeks harga saham gabungan. Ambruk seperti yang namanya nilai tukar. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling mendasar, benahi Pertamina. Anda masih punya kesempatan nih, karena banyak anak-anak Pertamina yang saya tahu, karena kebetulan saya acap kali bergaul dengan mereka gitu ya. Masih banyak anak-anak yang bagus-bagus, yang punya sikap lurus, yang mau menegakkan marwah Pertamina dengan baik. Itu masih bagus. Artinya perbaiki nih kultur organisasi Pertamina. Bersihkan yang kotor-kotor itu. Gampang kok bersihinnya gitu. Oke. Bang Ferry, my word is my bond. Saya ingat pengalaman di pasar modal. Yang dibilang Bang Nursi itu bisa terjadi gak? Saya rasa gini, ini momentum yang tepat sesuai dengan janji-janji Pak Prabowo ya, untuk menghajar korupsi ya. Seharusnya ini menjadi kredit point untuk Pak Prabowo. Kalau memang ini bisa tuntas, sampai setuntas-tuntasnya. Itu aja. Dan saya yakin Pak Prabowo akan melakukan itu. Akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa I'm serious ya, in fighting corruption. Gitu loh ya. Saya rasa itu pesan dari saya. Pak Fuad, kalau memberantas korupsi ternyata kemudian nyerempet-nyerempet teman. Kira-kira Pak Prabowo akan tetap sikat atau tidak? Ya, saya kira akan disikat juga. Ini kan udah dikasih warning, dikasih peringatan. Dan melihat juga, sambil melihat reaksinya siapa saja gitu kan. Jadi kalau sekarang misalnya hari ini ada Pertamina kasusnya, kemudian indeks saham pada turun gitu kan, berat. Ya memang kita bisa memahami itu indeks saham turun ya, karena itu masalah trust kan. Tetapi kalau itu dilaksanakan secara konsekuen, semuanya itu, insya Allah kita optimis, itu akan kembali lagi pulih. Karena trust. Jadi benar-benar memang ini sedang akan diberangus. Dibersihkan. Ini akan trust. Jadi sementara itu akan turun tapi akan naik lagi. Baik, kita harapkan itu yang akan terjadi. Bang Nursi, Bang Ferry, dan Pak Fuad, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Dan pemirsa, kita berharap apa yang dilakukan Kejaksaan Agung benar-benar adalah untuk menegakkan aturan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak Top Ekonomi. Top Ekonomi akan kembali pada waktu yang sama pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.